Shalom, gimana nih kabarnya saudara terkasih dalam Tuhan? Saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan yang sehat-sehat selalu ya. Walaupun sekarang kita sedang mengalami masa kesusahan karena adanya suatu penyakit yang membuat kita terisolasi saat ini, tidak bisa berjumpa, tidak bisa bertemu, tidak bisa bersama-sama untuk memuji, membesarkan nama Tuhan. Tapi saya yakin kita semua tetap memiliki iman yang kuat bersama Tuhan. Kita masih memiliki kekuatan yang luar biasa untuk mengiringi Tuhan. Nah, pada saat hari ini kita akan belajar lagi tentang kebenaran firman Tuhan, yang mana saya yakin dan percaya firman Tuhan ini untuk penguat di dalam setiap kehidupan kita orang-orang percaya, sebagai penopang langkah kaki kita, sebagai kekuatan baru bagi kita. Karena firman Tuhan yang akan kita dengar ini akan mengajarkan kita bagaimana hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, sebelumnya kita mau satu di dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita akan tundukkan kepala kita. Kembali ya Bapa, pada saat hari ini kami datang dan mengucap syukur atas kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, pada saat ini kami sedang melalui masa-masa sulit, tapi kami percaya Tuhan, kuasa penyertaan-Mu turun bekerja atas kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Bapa, bahwa hidup kami Tuhan Gak berkekuatan Tuhan, agar kami dapat melewati hari-hari sulit ini. Ya Bapa yang baik, kami sebentar lagi akan mendengarkan tentang kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan, kabulkan kami kekuatan baru melalui firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan, berkati Tuhan mulut, bibir, lidah hamba-Mu yang akan menyampaikan. Biarlah ia dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai dastur kehendak-Mu, demi hormat, kemuliaan, kebesaran nama Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, terpuji nama Tuhan. Pada saat hari ini kita akan belajar lagi tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, yang saya kasih judul penggunaan hikmat dalam pengiringan bersama Tuhan. Nah, apa sih hikmat itu? Mungkin kita pernah dengar ya, hikmat. Orang bilang, oh ya, hikmat, berhikmat. Hikmat itu secara umumnya atau pemahamannya yang secara kita hari-hari atau biasa kita dengar itu, hikmat itu dapat diartikan mengenai orang, barang, kejadian atau situasi yang menghasilkan kemampuan untuk menerapkan persepsi. Nah, penilaian dan perbuatan sesuai pengertian tersebut itu bisa dikatakan sebagai hikmat. Nah, hikmat ini diambil dari kata hikmat, di mana dalam kamus bahasa Indonesia hikmat ini adalah kebijakan atau kearifan. Nah, hikmat itu datangnya dari Tuhan, sehingga apa yang dilakukan orang tersebut sesuai dengan kehendak Tuhan, itulah hikmat. Nah, kita akan baca satu ayat kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-111 ayat yang ke-10. Kita akan buka bersama-sama. Ya, kitab Mazmur pasalnya yang ke-111 ayatnya yang ke-10. Demikianlah bunyi firman Tuhan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Amin. Terpuji nama Tuhan. Dalam kitab Mazmur menjelaskan tentang hikmat itu adalah pengetahuan tentang takut akan Tuhan. Bagaimana sebagai orang Kristen atau orang percaya kita menggunakan hikmat itu dengan baik, atau apa sih yang harus dilakukan supaya hikmat itu tetap berada di dalam kehidupan kita. Nah, hari ini saya mau membahas 3 poin penting sebagai orang Kristen yang sudah menerima hikmat, agar hikmat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita tetap berada
sampai sekarang ini di dalam diri kita. Jangan kita berpikir, oh saya ini sudah berhikmat, saya sudah hebat, saya sudah ini, saya sudah itu. Jangan salah, hikmat itu kapanpun Tuhan bisa ambil dari kehidupan kita. Saat kita melakukan kesalahan, hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan, Tuhan bisa ambil hikmat itu dalam diri kita. Nah, sekarang kita mau belajar 3 poin tersebut. Yang pertama yang saya mau ajarkan yaitu poin yang pertama, perbuatan yang benar di mata Allah. Perbuatan yang benar dapat hikmat yang telah Tuhan berikan agar tetap terjaga dengan baik. Kita akan baca di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-18. Di sana dikatakan, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Nah, di sini dikatakan Tuhan mengajarkan kepada kita untuk dapat menggunakan hikmat yang telah Tuhan berikan, karena telah dijelaskan di dalam kitab Mazmur 111 ayat yang ke-10 mengatakan takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Nah, dengan mengasihi merupakan apa? Merupakan takut akan Tuhan. Nah, kita sebagai orang-orang yang pilihan yang telah diselamatkan Tuhan. Nah, kenapa sih perbuatan yang benar itu dapat menjaga hikmat? Karena hikmat ini adalah sesuatu yang berasal dari Tuhan, yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, yang telah Tuhan, hikmat ini adalah anugerah ya yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita, orang-orang yang sudah percaya. Satu contoh kecil, kita tidak jauh-jauh ya dari kehidupan sehari-hari. Saya pribadi dulu waktu saya belum belajar, belum jauh dari hadapan Tuhan, untuk berdoa saja saya susah, saya nggak berani. Untuk tampil berdoa aja saya nggak berani. Rasanya kalau mau berdoa itu harus dikonsep dulu, dipikirkan benar-benar, oh kira-kira nanti mau bicara apa, atau mau membawakan tentang apa yang akan saya doakan. Itu saya pribadi merasa bingung, nggak ngerti apa yang akan saya doakan. Tapi terpuji nama Tuhan, setelah saya pelan-pelan masuk mengiringi Tuhan, berjalan bersama Tuhan, hidup saya Tuhan pulihkan. Hikmat itu mulai muncul dari awalnya saya yang gak bisa berdoa, saya bisa berdoa pelan-pelan. Awalnya saya yang gak berani tampil di hadapan jemaat, berbicara untuk menghadapi anak-anak aja. Kadang saya nggak bisa, saya bingung harus bicara apa, saya ngeblank. Padahal ini sudah saya pikirkan, oh iya nanti akan bawakan ini ceritanya atau pengajar. Itu tiba-tiba semuanya hilang. Tetapi karena kasih anugerah Tuhan dalam kehidupan saya, semenjak saya berjalan beriringan bersama Tuhan, Tuhan berikan saya hikmat. Walaupun mungkin hikmat saya nggak sebesar hikmat yang Tuhan beri sama saudara terkasih di dalam Tuhan yang lain. Mungkin saudara lebih memiliki hikmat yang luar biasa ketimbang saya. Tapi terpuji nama Tuhan, itu yang saya alami. Karena saya merasa merubah kehidupan saya, merubah pola pikir saya, itu membuat saya menjadi lebih tenang, membuat saya lebih nyaman berjalan bersama Tuhan. Nah, itu adalah poin yang pertama, itu perbuatan yang benar di mata Allah ya. Kemudian poin yang kedua, mau menerima ajaran. Nah, sebagai orang-orang yang percaya, orang-orang yang terkasih di dalam Tuhan, kita harus mau menerima ajaran. Sakit gak sih menerima ajaran? Sakit. Saat orang bilang, kamu harus mau baca ini biar kamu paham. Kadang di hati itu gak nyaman ya, apalagi kalau kita ditegur di depan orang banyak. Tapi apa? Tuhan menguatkan kita. Tuhan membuat kita menjadi orang yang lebih sabar lagi. Tuhan memberikan sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan, melebihi apapun itu, untuk hadir di dalam kehidupan kita pribadi. Nah, kita akan baca ayatnya di dalam kitab Amsal 3 ayatnya yang pertama. Di sini dikatakan, hai anakku, janganlah melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Nah, dalam kitab Amsal diajarkan supaya kita tidak melupakan ajaran
dan terus memelihara perintah Tuhan. Sebab Tuhan mau kita terus berhikmat dan menjalankan hikmat sesuai dengan apa yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita. Kemudian kita akan baca lagi di Amsal pasal 4 sampai yang kelima. Di sini dikatakan, aku diajari ayahku. Nah, ayahku ini dalam Alkitab dikatakan dia itu adalah Tuhan Allah kita. Kemudian katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Di ayat yang kelima, perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Nah, di dalam kitab Amsal yang keempat, pasal yang keempat sampai yang kelima menerangkan atau mengajarkan tentang ajaran yang diberikan ayah atau Tuhan. Nah, di sini ayahku itu berbicara tentang Allah. Allah digambarkan sebagai ayah kita yang memberikan ajaran kepada kita agar kita beroleh hikmat, pengertian supaya kita tidak menyimpang dari perkataan mulutnya. Nah, di sini Tuhan mau kita selalu menjaga apa yang telah Tuhan ajarkan atau yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Memang Tuhan tidak mengajarkan kita secara langsung, tetapi Tuhan mengajarkan kita melalui bisa saja dia keluarga, mengingatkan kita melalui keluarga, orang tua, entah yang sudah bekerja suami kita, bapak gembala, ibu gembala yang selalu mengingatkan kita. Tuhan memakai mereka untuk mengingatkan kita supaya hikmat yang kita peroleh itu tetap terjaga dan tidak mengizinkan kita sebagai orang yang sudah percaya itu menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya setiap hikmat yang ada dalam kehidupan kita semakin meningkat. Mungkin kita naik satu level sekarang, bisa jadi untuk minggu-minggu berikutnya kita bisa naik ke 2 level, 3 level, sampai level yang paling tinggi itu bisa saja terjadi. Karena apa? Itu semua karena kehendak Tuhan. Makanya Tuhan mau hikmat yang Dia berikan itu harus kita jaga dengan kita mau menerima ajaran. Dengan menerima ajaran, maka kita memperluas hikmat yang telah Tuhan berikan itu. Otomatis setiap apa yang orang katakan kepada kita, oh ya ini positif, kita simpan. Oh ya ini baik, kita simpan. Nah, sesuatu yang tidak baik itu janganlah kita simpan. Tapi kebanyakan dari kita sebagai orang percaya itu hal-hal yang negatif itulah yang kita simpan, yang kita jadikan patokan dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa mungkin kita dengar seorang gembala berkhotbah, oh itu tuh nyinggung saya, Bu, dia sengaja itu khotbah begitu menyinggung saya. Padahal sudah jelas dikatakan firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Bisa aja kan kamu ke kiri kena ke kiri, kamu ke kanan kena ke kanan. Begitu juga dengan kehidupan saudara dan saya. Tuhan mau kita benar-benar menjadi orang yang berhikmat. Karena hikmat itu tadi jelas dikatakan, hikmat itu hanya datangnya daripada Tuhan. Tidak ada manusia yang dapat memberikan hikmat. Atau misalnya Anda punya saudara, Anda punya keluarga, bapak pendeta atau ibu pendeta, dia saya kasih hikmat saya sama kamu. Tidak ada. Makanya Tuhan mau kita memelihara apa yang telah Tuhan berikan. Tuhan tidak menuntut macam-macam. Tuhan hanya mau kita sebagai orang percaya hidup benar, hidup taat. Kita harus bisa membedakan mana yang hal yang salah, mana hal yang benar, mana yang harus dijaga, mana yang tidak perlu dijaga. Itu semua Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita melalui hikmat yang Dia tanamkan. Kemudian di poin yang ketiga, saya akan menjaga Roh Kudus di dalam dirimu. Nah, apa sangkut pautnya ya Roh Kudus ini dengan hikmat tadi? Nah, terkadang kita bertanya ya, apakah dengan menjaga Roh Kudus dapat mempertahankan hikmat yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita? Jawabannya adalah iya. Kenapa kok bisa begitu? Menjaga Roh Kudus merupakan mempertahankan hikmat. Nah, karena hikmat ini adalah anugerah. Satu contoh kecil, mungkin ada beberapa orang yang menerima kuasa atau menerima kelebihan dengan bisa menggunakan bahasa roh. Nah, saya mengambil satu artikel yang menerangkan tentang
Contohnya ya, kenapa kok anugerah bahasa Roh Kudus itu dapat dikatakan sebagai contoh dari hikmat yang Tuhan telah berikan. Nah, di sini ada hamba Tuhan yang dikaruniai akan bahasa roh. Mereka menyembuhkan bahasa roh dan menganggap orang lain terlalu rendah karena mereka tidak bisa menerima bahasa roh. Inilah awal kejatuhan dari orang tersebut. Iblis tetap ada dimanapun, walau diadakan di dalam gereja Tuhan. Di gereja Tuhan ini disebabkan oleh celah dosa yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Menganggap rendah gereja lain adalah dosa, sehingga Tuhan tidak menerima akan segala penyembahan mereka. Bukan Tuhan yang berada di dalam gereja, tetapi iblislah yang berada di dalam gereja. Ketika orang-orang ini ditegur oleh orang lain, mereka tidak mau mendengarkan, malahan mereka menghujat balik orang yang menegur mereka, berusaha mengisolasi orang tersebut. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini adalah satu contoh kecil. Nah, tidak semua hamba Tuhan, tapi kebanyakan pasti mereka memiliki bahasa rohnya sendiri-sendiri. Karena sebagai orang biasa atau orang awam, yang saya ketahui bahwa seorang hamba Tuhan itu kebanyakan mereka memiliki bahasa rohnya sendiri. Nah, kadang kita berpikir, apa sih yang mereka teriak-teriakan di atas? Apa sih yang mereka sampaikan melalui bahasa-bahasa roh tersebut? Nah, atau mereka itu sengaja nih memamerkan apa yang mereka bisa katakan. Karena yang saya tahu, yang namanya bahasa roh itu berbeda-beda, memiliki arti yang berbeda. Yang saya tahu, orang yang memiliki bahasa roh itu adalah orang yang benar dan sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan, karena apa yang mereka katakan itu akan tertransfer atau terkirim ke orang-orang di sekitarnya. Saat kita mengikuti kegiatan ibadah atau yang sebagainya, bahasa roh itu akan terasa walaupun kita tidak memilikinya, kita akan terasa saat kita mendengarkannya. Semua efeknya itu berbeda-beda yang kita rasakan, tapi ada juga seorang gembala yang membanggakan saat dia memiliki bahasa roh, sedangkan itu semua adalah hikmat yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Inilah yang terkadang dilakukan sebagai orang yang menerima hikmat, karena sudah jelas dikatakan hikmat itu yang berasal dari Tuhan. Roh Kudus itu sebagai pengendali. Nah, jika Roh Kudus saja sudah tidak bisa mengendalikan hikmat yang Tuhan berikan dalam hidupmu, maka tidak menutup kemungkinan hikmat yang Tuhan berikan dalam kehidupanmu akan hilang, akan lenyap. Dan tidak juga menutup kemungkinan apa yang Tuhan telah rencanakan di dalam kehidupanmu, Tuhan ambil semuanya, tidak Tuhan berikan lagi. Apa sih yang akan kita rasakan saat semua ini hilang, saat hikmat yang Tuhan berikan hilang? Kehancuran di dalam kehidupan kita akan menjadi orang-orang yang tidak takut akan Tuhan lagi. Kita akan menjadi orang-orang yang hidup di dalam kegelapan, dalam ketidakbenaran kehidupan kita akan mengikuti hal-hal negatif, akan kita lakukan hal-hal yang harusnya kita hindari, itulah yang kita lakukan. Karena Tuhan mau di dalam hidup kita itu selain beroleh hikmat, kita harus memiliki pengertian, tidak menyimpang dan tidak berkata hal-hal yang tidak benar di dalam kehidupan kita. Nah, inilah yang bisa saya bagikan untuk saudara terkasih di dalam Tuhan. Poin-poin kita sebagai orang Kristen yang telah menerima hikmat adalah dengan poin yang pertama, perbuatan yang benar di mata Allah. Kemudian yang kedua, kita harus mau menerima ajaran. Dan yang ketiga, menjaga Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya kita sebagai orang-orang yang telah Tuhan selamatkan, kita semua memiliki hikmat. Hanya saja ada orang yang bisa menggunakan hikmat itu dengan cara yang benar, ada juga yang menggunakan hikmat itu dengan cara yang salah. Tapi di sini saya mau ajarkan cara menggunakan hikmat yang benar agar hikmat itu tetap berada di dalam kendali kita, agar hikmat tetap hidup
dan semakin bertumbuh di dalam kehidupan kita, orang Kristen, orang-orang yang percaya. Saya mau kita semua memiliki hikmat yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jangan pernah kamu sombongkan apa yang kamu ketahui dalam hidupmu. Jangan pernah kamu berbohong, jangan pernah kamu berkata hal-hal yang tidak benar akan apa yang telah Tuhan percayakan di dalam hidupmu. Peliharalah semua itu dengan baik, dengan bijak. Sana, percayalah hikmatmu akan bertambah-tambah, dan itu semua hanya demi kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya bagikan pada hari ini. Saya mau kita sebagai orang-orang yang percaya, kita memiliki hikmat yang luar biasa daripada Tuhan. Walaupun kita tidak memiliki hikmat yang sama seperti orang lain, mungkin orang lain memiliki hikmat yang mungkin sudah naik level sampai 10, kita ini baru di level yang pertama dan masih bertahan di level. Tapi saya yakin hikmat ini akan kita gali terus, agar kita hidup semakin bertumbuh di dalam Tuhan, agar kita hidup semakin kuat, semakin kokoh. Agar kita ini menjadi pondasi yang paling kuat di hadapan Tuhan, karena Tuhan mau dengan hikmat yang Dia berikan, kita sebagai orang-orang percaya, kita bisa menggunakan itu demi kemuliaan dan kesenangan bagi Tuhan. Sukacita Tuhan berlimpah dalam kehidupan kita. Kita akan merasakan kehidupan yang luar biasa saat kita berjalan beriringan dengan Tuhan, dengan menggunakan hikmat yang Tuhan berikan. Karena hikmat itu hanya berasal dari Allah dan hanya untuk Allah. Ya, demikianlah firman Tuhan pada saat sore hari ini. Kita akan tutup kembali di dalam doa. Kembali ya Bapa, pada saat sore hari ini kami mengucap syukur atas firman yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Orang-orang yang Engkau percayakan Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami hanya manusia yang lemah Tuhan. Orang-orang yang masih Tuhan belajar Tuhan, yang mau mengiring dan mau belajar mengenal Engkau Tuhan. Oh Tuhan, kiranya hikmat-Mu turut bekerja di dalam kehidupan hamba-Mu ini Tuhan. Hamba yakin dan percaya Tuhan, apa yang hamba kerjakan Tuhan dapat menjadi suatu kebanggaan Tuhan demi hormat kebesaran nama-Mu ya Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan untuk keadaan kami pada saat hari-hari ini Tuhan. Kami tahu kami sedang dilanda oleh sakit penyakit yang sedang mengganggu Tuhan. Oh Tuhan, kiranya Engkau sembuhkan Tuhan, Engkau angkat sakit penyakit yang ada hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yakin dan percaya sakit penyakit yang saat ini sedang menimpa negara kami, bangsa kami Tuhan, Engkau Tuhan yang memberikan pertolongan, pengobatan yang luar biasa datangnya hanya daripada-Mu. Ya Tuhan, inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Berikan kami hikmat yang luar biasa agar kami terus mengiringi Engkau Tuhan, bukan hanya pada saat masa-masa sulit seperti ini Tuhan, tapi kami mau pada saat kami menerima anugerah keselamatan-Mu juga Tuhan, suatu nikmat kuasa kesembuhan Tuhan, hidup yang lebih aman lagi Tuhan, terhindar dari segala sakit penyakit ini. Kami terus Tuhan berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami telah mendengar firman-Mu. Amin. Ya, tetap jaga kesehatan kita, tetap hidup sehat. Jangan lupa cuci tangan waktu kita mau makan, atau kita setelah keluar dari memegang apapun, kita cuci tangan, karena pada saat ini kita sedang mengalami pencobaan, yaitu mengenai virus. Jangan lupa kita jaga jarak waktu kita juga pakai masker. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap stay di rumah kalau nggak ada keperluan yang lain, supaya kita tidak membagikan atau kita tidak tertular virus yang sekarang sedang kita hadapi ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.